juga happy loh karena Miss Lisa bisa mengajar anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran mapel, yuk kita sama-sama nyanyi satu lagu dulu. Oke? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya, kabar Miss juga baik sekali. Miss Lisa happy sekali bisa mengajar anak-anak. Nah, ayo sekarang kita mulai belajar ya. Ingat dipersiapkan buku workbooknya, ya, buku workbook dan juga buku student booknya. Yuk dipersiapkan dulu. Nah, anak-anak, Miss akan membahas terlebih dahulu yang student book. Oke, yang student book ya. Yuk kita buka dulu di halaman 48. Halaman 48. Miss akan mengajari kalian terlebih dahulu mengenai adding objects. Oke. Nah, sudah siap? Oke, kita akan memulainya. We can put objects together to add them. Ya. How many are in each part? Ada berapa jumlah dari ini semua? Coba kita hitung yang warna hijau dulu. Ada berapa? Oke, yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka benar, di sini jawabannya adalah 14. Bagaimana dengan yang warna kuning? Yuk kita sama-sama hitung warna kuningnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka benar, jawabannya adalah 3. Nah, di atas ini warna hijau dan warna kuning. Jika digabung, jadi ada berapa semuanya? Kalau namanya digabung, berarti kita menjumlahkan semuanya. Jadi 14 ditambah 3. Berarti di tangan kita tunjuk 3. Habis 14, 15, 16, 17. Maka benar jawabannya adalah 17. Murid-murid, sekarang Miss Lisa sudah masuk di halaman selanjutnya yaitu halaman 49. Ya, kita lihat yang bagian atas. Oke, yang di soal bagian nomor 1. Make each tower of cubes. Put them together to make one tall tower. Berarti artinya adalah kita akan membuat kubus-kubus ini jika digabungkan akan menjadi satu gedung yang tinggi, ya kan? Kalau kita buat Lego itu kalau disusun tinggi-tinggi seperti bentuk gedung yang tinggi, bukan? Nah, how many cubes are these all together? Kalau digabungkan semuanya menjadi satu yang tinggi, totalnya ada berapa dong? Yuk kita hitung dulu yang bagian A ya, kita hitung dulu yang warna hijau ini. Ada berapa? Kita sama-sama hitung yuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang warna hijau ada 6. Nah, sekarang kita hitung yang warna biru ini ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang warna biru ada 5, kita tulis di samping. Nah, sekarang kembali lagi di pertanyaannya, jika digabung ya menjadi satu gedung yang tinggi berarti totalnya ada berapa? Maka 6 ditambah 5. Yuk kita sama-sama tunjuk tangan kita dengan angka 5. Karena di sini 5 bukan? Nah, di mulut kita taruh angka 6. Kita bilang angka 6 ya. Berarti habis 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka total dari 6 ditambah 5 adalah 11. Oke, mengerti? Nah, untuk bagian B dan bagian C nanti kalian kerjakan sendiri dan cocokkan dengan file PDF ya. Nah, anak-anak masih tetap di halaman 49 ya. Miss akan membahas yang bagian 2. Write the number sentences. Berarti kita akan tuliskan angka-angkanya. Ya, Miss akan masuk di soal bagian A. Kita hitung dulu yang warna birunya ya. Oke, kemudian nanti setelah warna biru siap, kita akan menghitung yang warna orange. Tidak boleh dicampur semuanya, nanti jadi bingung ya. Ingat yang warna biru. Yuk kita hitung sama-sama yang warna birunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 total lingkaran warna biru. Kita tuliskan angka 8. Nah, bagaimana dengan yang warna orange? Ada berapa? Yuk kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti lingkaran warna orange atau lingkaran warna jingga itu ada 4. 8 ditambah 4. 8-nya kita taruh di mulut. 4 kita tunjuk di tangan. Berarti habis 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 8 ditambah 4 adalah 12. Nah, untuk soal B, C, dan D, kalian coba kerjakan sendiri dulu ya. Nanti cocokkan jawabannya dengan file PDF. Nah, murid-murid, Miss akan membahas yang halaman 50. Masih di student book ya. Nah, checking your addition. Ya, kita akan cek ada berapa semua penjumlahannya. Oke, Miss akan jelaskan yang bagian atasnya dulu supaya kalian mengerti. Kate has 13 apples. Kate memiliki 13 buah apel. Nah, she adds 7 more apples. Kate akan menambahkan 7 buah apel lagi. How many apples are there altogether? Ada berapa total apel yang sekarang dimiliki oleh Kate? Nah, tadi dikatakan pada awalnya Kate memiliki 13 buah apel. Kita sama-sama hitung. Benar tidak ada 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar. Pada awalnya Kate memiliki 13 buah apel. Kemudian Kate menambahkan 7 buah apel lagi. Kita hitung sama-sama ya. Yang benar gak yang bagian bawah ini apelnya ada 7? Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, ada 7 buah. 13 ya, 13 ditambah 7. Ada berapa? Yuk kita hitung. 13-nya di mulut, 7 di tangan.
habis 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, benar. Jawabannya adalah 20. Jadi total keseluruhan apel yang dimiliki Kate sekarang adalah 20. Nah, sekarang yuk Miss mau ajak kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawah. Oke. Nah, bagian 1. Budi and Rani are playing football. Budi dan Rani bermain sepak bola. Budi has 7 balls. Budi mempunyai 7 buah bola. Ya, kita tuliskan 7. Rani has 8 balls. Rani mempunyai 8 buah bola. Kita tulis 8. How many balls are there altogether? Ada berapa total bola-bola yang mereka miliki jika digabung? Yuk kita sama-sama hitung. 7 ditambah 8 ada berapa? 7 di mulut, 8-nya di tangan. Oke, nah berarti habis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti total keseluruhan 7 ditambah 8 adalah 15. Oke, sekarang kita hitung yang bagian 2. I have 6 cookies. Saya memiliki 6 cookies. Kita tuliskan 6. My mother bakes another 8 cookies. Mama saya membuat 8 cookies lagi. Wow, semakin banyak. Berarti kita tulis 8 karena mama buat 8 cookies lagi kan? How many cookies are there altogether? Ada berapa cookies keseluruhannya? Maka 6 ditambah 8 ada berapa? Yuk kita sama-sama hitung. 6 tambah 8. 6 di mulut, 8 di tangan. Ya, 6 di mulut, 8 di tangan. Berarti habis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 6 ditambah 8 adalah 14. Anak-anak, sekarang Miss mau mengajak kalian bermain nih di halaman 51. Ya, kita lihat banyak sekali gambar-gambar unta. Dalam bahasa Inggrisnya adalah camel. Berarti kita akan melihat keseluruhan nih. Kita akan memecahkan kasusnya. What is the same and what is different in these two pictures? Apa kesamaannya dan perbedaan dari kedua gambar ini? Kita lihat bersama. Di atas untanya ada berapa? Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti total keseluruhan dari unta-unta yang di atas adalah 10. Bagaimana dengan yang bagian bawah? Kita hitung sama-sama. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti total unta-unta yang bagian bawah adalah 8. Berarti perbedaan gambar di atas dengan di bawah adalah unta yang di atas totalnya adalah 10. Total unta yang bagian bawah adalah 8. Nah, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain adalah mereka berada di
gurun ya, yang bagian atasnya itu masih pagi hari, sedangkan yang bagian bawah sudah malam. Itu juga perbedaannya. Berarti perbedaannya ada dua. Ya, perbedaan pertama adalah bagian atas totalnya ada 10, sedangkan yang bagian bawah ada 8. Perbedaan kedua, bagian atas gambar unta-unta ini mereka sedang berada di pagi hari, sedangkan yang bagian bawah sudah malam. Kesamaannya apa? What is the same in these two pictures? Apa kesamaannya? Ya, mereka sama-sama berada di gurun atau padang pasir. Nah, murid-murid, sekarang Miss masuk di bagian finding the difference yang ada di halaman 52. Oke, Miss akan membahas bagian atasnya dulu supaya kalian bisa mengerti. Oke. Nah, di sini kita berjumpa lagi dengan Lego. Ya, ada Lego yang warna ungu dan ada Lego yang berwarna pink. How many more cubes are in the longer row of cubes? Nah, ada berapa total dari kubus-kubus ini atau Lego-Lego ini yang akan kita tambahkan supaya bisa sama-sama panjang. Oke, nah kalian lihat dulu di bagian atas kita sama-sama hitung ada berapa Lego-Lego yang warna ungu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka benar di sini dituliskan angka 13 sudah benar. Bagaimana dengan yang warna pink? Ada berapa? Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka benar di sini ada 11 buah Lego yang berwarna pink. Namun Miss mau yang warna pink ini kasih sama panjang dengan yang warna ungu. Jadi kurang berapa nih? Ya, ada mau tambah berapa lagi di sini supaya bisa sama panjang. Berarti kita lihat lagi kasusnya. Kita ambil angka 13 dikurang 11 supaya nanti yang warna pink bisa dapat berapa yang tersisa di sini. Oke? Yuk sama-sama kita hitung. Caranya adalah 11 mau jalan ke 13 nih. Dia mau jalan ke 13. Berarti kita tutup tangan kita. Oke, berarti habis 11, 12, 13. Berarti benar jawabannya di sini adalah 2. Berarti jika kita tambahkan di sini 2, berarti sudah sama panjang. Benar tidak? Sudah sama panjang. Nah, murid-murid masih tetap di halaman 52. Ya, kita akan memecahkan kasus ya, soal-soal di bagian bawahnya. Mulai dari nomor 1 dulu. Make each row of cubes. What is the difference between each pair of rows? Ya. Kita akan menambahkan berapa Lego supaya bisa sama panjang dengan yang atasnya gitu. Berarti bagian A dulu kita akan menghitung Lego-Lego yang warna biru ini ada berapa. Yuk sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka kita akan menuliskan angka 13. Bagaimana dengan yang warna pink? Yuk sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita menuliskan angka 10. Nah, 13 dikurangi 10. Berarti 10 akan jalan ke angka 13.
Ya, kita tutup tangan kita. Kita hitung 10, nanti stop di 13 ya. Habis 10, 11, 12, 13. Berarti jawabannya adalah 3. Kita tuliskan angka 3. Untuk bagian B dan juga nomor 2, A dan B, coba kalian kerjakan sendiri. Oke, karena caranya sama. Nah, murid-murid, sekarang kita masuk di halaman 53 nih. Kita lihat yang bagian atas dulu. Oke, word problems involving subtraction. Berarti kita akan memecahkan masalahnya. Oke. Nah, kita akan melihat soal-soal yang bagian atas ini dulu ya, supaya kita dapat mengerti sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal yang ada di bagian bawah. Lihat. Mother made 15 cookies. Mama membuat 15 cookies. 15 nih, benar kan? 15. We ate 9 of them. Kita memakan 9 dari cookies buatan mama. 9 cookies. Benar kan? 9. How many cookies are left? Ada berapa cookies yang tersisa? Nah, kalau mama sudah buat cookies, tapi kalau kita makan, berarti cookiesnya bertambah atau berkurang? Tentu saja berkurang dong. Makin dimakan, makin banyak, jadi habis kan? Nah, berarti benar. Kita akan menguranginya. 15 dikurangi 9. Ada berapa? Maka karena pengurangan tadi sudah Miss bilang kalau pengurangan 9 akan jalan ke 15. Nah, ada berapa? Kita tutup tangan kita. Kita hitung nanti stop di 15 ya. Berarti habis 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 6. Benar, jawabannya adalah 6. Murid-murid, sekarang Miss akan bersama-sama dengan kalian menyelesaikan permasalahan di soal-soal yang bagian bawah halaman 53. Nomor 1. There are 20 students. Di sini ada 20 murid di kelas. 20 murid. 8 students are girls. 8 murid adalah perempuan. 8. How many boys are there? Ada berapa murid laki-laki? Nah, maka dijelaskan di sini adalah murid-murid semua. Totalnya 20. Namun di soal ini hanya dikatakan 8 murid adalah murid perempuan. Maka 8. 20 dikurangi 8 hasilnya akan menunjukkan berapa total murid laki-laki. Nah, kalau 20 dikurangi 8, tangan kalian tidak cukup dong. Maka kalau tidak cukup, yuk kita buat penyelesaiannya dengan metode penurunan. Maka 20 dikurangi 8 berapa? Nah, 0 dikurangi 8 tidak akan menemukan hasil. Maka karena di depan 2, kita pinjam satunya, kasih depannya jadi 10 deh ya. Nah, jadi 10. Berarti 8 kalau jalan ke 10 berapa? Berarti habis 8, 9, 10. Ada 2, kita tuliskan 2. Nah, tadi Miss sudah bilang karena 2 itu banyak, pinjam ke 0 supaya ada kawan dia kan. Berarti 2-nya tinggal 1 dong. Lihat satunya di sini, maka turun satunya. 1. Berarti jumlahnya totalnya ada 12. Maka jumlah anak laki-laki atau murid laki-laki di kelas itu adalah 12. Oke, sekarang di soal nomor 2. My sister and her friends bought 18 ice cream cones. Ya. Kakak saya dan temannya membeli 18 ice cream. 18, kita tuliskan 18. 5 of them
melted. 5 dari es krim itu meleleh, rusak deh. 5 ya kan? How many ice cream cones are left? Ada berapa es krim yang tersisa? Maka 18 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Ya, yuk sama-sama kita buat penurunan lagi seperti metode yang tadi Miss ajarkan. 18 dikurangi 5 berapa? Nah, lihat. 8 dan 5. Karena atasnya 8 itu lebih besar dari 5, maka tidak usah pinjam angka yang depan. 8 dikurangi 5. Coba ada berapa? Berarti habis 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah 3. Eits, jangan lupa masih ada satu angka di depan 18 ini. Satunya, maka turun. Cut, 1 turun. Maka hasilnya adalah 13 es krim yang tersisa. Nah, murid-murid, sekarang Miss Lisa mengajak anak-anak untuk membahas buku workbook. Oke, sudah kalian persiapkan? Jika sudah, yuk kita buka yang di halaman 27. Ya. Halaman 27 yang bagian unit 3.3 assessment. Oke, jika sudah, Miss akan membahas bagian nomor 1. Write the numbers that are less than 15 in order from smallest to largest. Artinya, kita akan menuliskan angka-angka yang lebih sedikit atau lebih kecil dari 15. Ya, dan kita akan menuliskannya atau mengurutkannya dari angka yang paling kecil sampai angka paling besar di bawah angka 15. Ya. Nanti kita lihat baik-baik di sini. Jika angkanya lebih besar dari 15, kita akan mencoretnya. Oke? Nah, Miss Lisa sudah menyiapkan satu buku dan Miss Lisa sudah menuliskan angka 11 sampai 20 supaya kalian bisa mengerti. Ya. Kita lihat angka 14. Nah, semakin ke arah kiri suatu angka, dia semakin kecil, dan semakin ke kanan angka-angka itu, maka angka itu semakin besar. Ya, kita lihat angka 14. 14 di sini. Ya. 14 dan 15 mana lebih kecil? Tentu saja angka 14 sudah Miss Lisa katakan tadi, semakin ke kiri suatu angka-angka, maka mereka lebih kecil, maka 14 adalah angka yang akan kita tuliskan nanti. Oke, 12. Nah, 12 lebih besar atau lebih kecil dari angka 15? Ya, benar, lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat angka 11. Angka 11 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15? Pintar, lebih kecil karena dia di sebelah kiri dari 15. Sekarang kita lihat angka 19. 19 itu di sini lebih besar atau lebih kecil dari 15? Ya, lebih besar karena dia ada di sebelah kanan, semakin jauh dia, maka kita coret 19-nya. Sekarang kita lihat lagi. Ya, angka 18. 18 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15? Wah, pintar, lebih besar. Maka kita coret angka 18. Sekarang kita lihat angka terakhir. Ya, angka 13. Mana lebih kecil? 13 atau 15? Pintar, 13. Nah, sekarang kita akan mengurutkannya. Jangan lihat angka yang sudah dicoret ya. Kita lihat ada 14, 12, 11, dan 13. Yuk kita akan mengurutkannya. Yang paling kecil adalah angka berapa?
Lihat ya, ini sudah Miss Lisa buat. Kita jangan lihat yang di sini lagi. Oke. Nah, jangan lihat yang di sini lagi karena patokannya adalah angka 15. Ya, berarti angka yang paling kecil adalah angka 11. Di sini ada angka 11. Ada, ini dia. Kita tuliskan angka 11. Habis 11 pintar, ada angka 12 di sini. Kita pindahkan ke atas. Habis 12 ada angka berapa? Pintar sekali. Ada angka 13. Kita tuliskan di sini 13. Dan yang terakhir ada angka 14. Kita tuliskan angka 14. Murid-murid, sekarang Miss akan membahas di assessment yang soal-soal di nomor 2. For each question, tick, berikan tanda ini, the block, ya, di kotak-kotak ini, that shows more objects, ya, yang menunjukkan lebih banyak gambarnya, lebih banyak jumlahnya. Oke, kita akan menghitung yang bagian A dulu. Ada berapa total dari kursi-kursi ini? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tuliskan di sini angka 14. Jangan di kotak ya, tidak boleh. Kemudian kita lihat ada berapa daun-daun yang di sini. Yuk sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka kita tuliskan di atas 16. 14 dan 16, mana lebih banyak? Tentu saja 16, karena angka 16 itu besar, lebih besar dari angka 14. Maka kita berikan tanda V ya di kotak yang di sini. Sekarang bagian B. Ada berapa tong sampahnya? Yuk sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miss tuliskan angka 15 di sini. Selanjutnya bola. Yuk sama-sama hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miss tuliskan angka 13. 15 dan 13 mana angka lebih besar? Tentu saja angka 15. Ya, jumlah 15 tentu saja lebih banyak karena angka 15 lebih besar dari angka 13. Maka kita berikan tanda V. Nah, untuk bagian C dan D, coba anak-anak kerjakan sendiri ya. Nah, murid-murid masih tetap di workbook halaman 28. Sekarang Miss akan membahas yang unit 3.4, adding and subtracting, okay? Yang number 1. Complete each pair of number sentences. Ya, kita akan memecahkan permasalahan dari persoalan-persoalan dari bagian A sampai D. Lihat di buku sini. 15 adalah hasilnya karena dia di samping sama dengan. Berarti lihat 6 ditambah berapa supaya hasilnya 15. 6 ditambah berapa supaya hasilnya 15. Berarti kita akan jalan dari 6 ke 15 supaya kita akan menemukan hasilnya. Ya, berarti kalau sudah namanya jalan berarti pengurangan. Oke, nanti 6 di mulut, stop di 15 ya. Yuk tangannya tutup. Berarti habis 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada berapa ini jari-jari Miss? Iya, ada 9. Maka hasilnya adalah 9. Oke, lihat baik-baik di bagian bawah sini. 15 ada hasilnya. Berapa tambah 6? Hasilnya 15. Lihat lagi kembali di bagian atas. Jikalau 6 tambah 9 hasilnya adalah 15. Begitu juga sebaliknya. Jika 9 ditambah 6. Kalau 9-nya di depan, 6 di belakang juga hasilnya 15. Maka 9 kita pindah di sini. Tambah 6, maka benar hasilnya adalah 15. Hanya dibalikkan. Di sini yang bagian atas 6-nya di depan kan. Sedangkan yang bagian bawah 6-nya di belakang. Ini juga 9-nya tinggal dibalik. Maka benar hasilnya adalah 15. Oke. Nah, coba kalian kerjakan sendiri bagian B, C, dan D ya. Miss ingin lihat kalian bisa tidak. Nah, untuk nomor 2 bagian bawah tidak usah dikerjakan ya. Murid-murid, kemudian kita akan membahas yang halaman 29. Ya, yang nomor 1, subtracting numbers. Number 1, what is the difference between these cube chains? Oke. Apa yang menjadi perbedaannya di antara kedua kubus-kubus ini, kotak-kotak yang itu? Oke. Nah, kita lihat di bagian A. 12 dikurangi 6. Hasilnya berapa? Kalau namanya pengurangan sudah Miss Lisa jelaskan. 6 akan jalan stop di 12. Maka kita tutup tangan kita. Oke, nanti stop di 12 ya. Habis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasilnya adalah 6. Iya, maka perbedaan dari kedua kotak atas dan kotak bawah adalah kotak bawah kurang 6. Jikalau dia ditambah 6 kotak, maka dia akan sama panjang nantinya. Mengerti? Nah, demikian juga untuk bagian B, C, dan D. Coba kalian kerjakan sendiri ya, karena caranya sama saja. Yuk! Nah murid-murid, masih di halaman 29. Sekarang Miss akan membahas bagian 2, addition and subtraction. Write plus or minus to show if you need to add or subtract. Ya, nanti kita akan berikan tanda tambah atau tanda kurang di kedua kotak ini. Show each one on the number line. Nanti kita akan melihatnya, mau memberikan tanda tambah atau kurang, kita akan melihat melalui garis yang sudah ada angka-angkanya ini ya. Yuk, sekarang kita mulai. Bagian A. There are 7 books on a bookshelf. Ya. Sophia puts another 5 books on the bookshelf. There are now 12 books altogether. Artinya ada 7 buku di rak buku. Kemudian Sophia menaruh 5 buku lagi, menambahkan 5 buku lagi di rak buku. There are now 12 books altogether. Sekarang total keseluruhan bukunya ada 12. Nah, kita lihat there are 7 books on a bookshelf dari 7. Kita lingkari angka 7. Kemudian Sophia puts another 5 books on the bookshelf. Dia memberikan lagi, menambahkan lagi 5 buku. Jadi kita akan melangkah sebanyak 5 langkah ya ke arah sebelah kanan ya. Sehingga dia akan mencapai angka 12. Benar enggak 5 langkah? Butuh 5 langkah agar bisa ke angka 12. Yuk kita lihat. Berarti dari 7 ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Benar kan dia stop di angka 12? Maka
Benar, 7 ditambah 5, 7 ditambah 5 berarti dapat hasilnya adalah 12. Lihat di garis ini, semakin dia melangkah maju, maka dia akan menunjukkan proses tambah, maka kita akan memberikan tanda tambah. Ya, kalau dia berjalan mundur, maka kita akan memberi tanda kurang. Kita lihat di kasus nomor 2 atau bagian B. There are 12 people on a bus. 6 people get off at the bus stop. There are now 6 people left. Ya, artinya di bus ada terisi 12 orang. 6 orang turun di penurunan bus atau pemberhentian bus. Ya. Sekarang tersisa 6 orang di bus itu. Nah, awal-awalnya ada 12 orang di bus, kemudian 6 orang turun. Jadi busnya jadi sepi dong karena turun 6 orang. Jadi 12 akan mundur sebanyak 6 langkah. Kita akan melihat benar tidak hasilnya 6. Ya, berarti dari 12 mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar kan hasilnya 6? Maka Miss sudah bilang tadi, kalau dia berjalan mundur berarti kita akan memberikan tanda kurang. Murid, selanjutnya Miss akan membahas bagian Unit 3.5 Assessment di halaman 30, masih di workbook ya. Oke. Soal bagian pertama atau nomor 1. Add to find the answers which are on the camels. Ya, kita akan mencari tahu jawabannya, kemudian kita akan cocokkan sesuai enggak dengan angka-angka yang ada di unta, di badan unta ini. Bagian A. Oke, bagian A. 4 ditambah 8 hasilnya berapa? Ayo sekarang Miss sudah ajari. Kalau penambahan 4 ditambah dengan 8, karena 4 adalah angka paling kecil, kita tunjuk angka 4. Oke, 8 di mulut, 4 di tangan. Habis 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita berikan jawabannya 12. Ada tidak angka 12 di badan unta? Ini dia. Berarti kita coret karena sudah ada, kita tulis di sini, oke? Kemudian bagian B. 5 tambah 12 hasilnya berapa? Ya, karena 5 dan 12 lebih besar, kita tunjuk di tangan kita angka 5. Oke, kita tunjuk tangan kita angka 5, 12 di mulut, 5 di tangan. Habis 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka kita berikan angka 17. Kita tuliskan. Ada tidak angka 17 di badan unta? Oh, ada. Ini dia. Kita coret, ya. Nah, untuk bagian C, D, E, F, G, dan H, coba anak-anak buat sendiri. Nanti kalau sudah buat, kalian boleh cocokkan dengan file PDF ya. Nah, sekarang Miss mau mengajarkan kalian yang soal-soal di nomor 2. Subtract to find the answers which are on the camels. Ya, masih dengan mencari angka-angka atau mencocokkan angka-angka yang ada di badan unta. Ya, sekarang kita sudah masuk di soal-soal yang pengurangan nih. Kita lihat di bagian A. 14 minus 1, 14 kurang 1. Karena tangan kita tidak bisa tunjukkan angka 14, maka kita buat penurunannya ya. 14 dikurang 1 berarti 14 kurang 1 hasilnya berapa? Nah, karena 4 dikurang 1 kita tunjuk 4. 4 dikurang 1 berapakah hasilnya? 1, 2, 3. Maka kita tuliskan hasilnya 3. Oh, masih ada 1. Kita kasih turun. Ciut, 1. Berarti hasilnya adalah 13. Maka adakah
angka 13 di badan unta? Ini dia, kita coret. Berarti sudah ada 13 di sini, ya. Sekarang kita masuk di bagian B. 16 kurang 0, hasilnya berapa? Nah, lihat kalau 0 itu paling gampang, baik kurang ataupun tambah jikalau kita menemukan angka yang berjumpa dengan 0, tetap hasilnya adalah 16. Tapi kalau di pengurangan, 0-nya harus di belakang ya, supaya hasilnya tetap. Oke, seperti begini. Kemudian kita cari, ada enggak angka 16 di badan unta? Kita cari, oh ada, kita coret. Begini, nanti bagian C, D, E, F, G, dan H kalian kerjakan sendiri, kemudian cocokkan dengan file PDF ya. Kita masuk di nomor 3. Write your own addition and subtraction calculations using the numbers on the camels above. Ya, kita akan mengambil angka-angka yang di badan unta. Oke, yang di sini. Ya, masuk di soal pengurangan. Kita akan mengambil angka yang besar seperti angka 20. Oke, Miss akan menuliskan angka 20. Anak-anak ikuti Miss ya, tulis angka 20. Kemudian 20 dikurangi dengan 17. Oh, ini 17. Oke. Nanti tulis angka 17 seperti Miss Lisa. Oke, 20 kurang 17. 17 mau jalan ke 20. Berarti tutup tangan kita. Oke, tutup tangan kita. Dari 17, stop di 20 ya. 17, 18, 19, 20. Hasilnya adalah 3. Tulis angka 3. Sekarang tambah. Miss mau ambil angka 11 di sini dengan angka 4. Nah, sekarang kita tambah ya, 11 tambah 4 berapa? 11 di mulut, 4 di tangan. Habis 11, 12, 13, 14, 15. Yuk, tuliskan angka 15. Nah, murid-murid ingat ya, untuk pembahasan yang notebook dan student book ini tidak perlu difoto dan dikirim ke Miss, tidak perlu ya. Namun untuk latihan nanti ingat dikerjakan dan dikumpul ke Miss-nya ya. Ingat di ID Telegram guru mata masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.